Wahabi bilang Maulid Nabi itu bid'ah. Masa yang bener. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Wahabi bilang Maulid Nabi itu bid'ah. Masa yang bener. Azabi ke semua, kalau kita itu mau membaca, ya, ngajinya bersanad, sampai khatam tuh ngaji, pasti bakal tahu kalau Abu Lahab itu diringankan siksanya sebab apa? Sebab merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW saja dapat apa? Takhfiful azab, yaitu keringanan siksa. Apalagi kita yang mukmin. Siapa yang tidak tahu dengan sosok Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad SAW. Sejarah Islam menceritakan bahwa ia merupakan orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW dan Islam. Semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tolong digarisbawahi. Ya, berarti sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab sangat mencintai keponakannya ini. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab adalah kakak dari ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Saking besarnya Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW dan Islam, hingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab ayat 1-5, ya, yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, kalau dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi Muhammad SAW, ya, akan tetapi ia pernah sangat bergembira atas lahirnya keponakannya tersebut. Abu Lahab begitu gembira ketika mendengar Siti Aminah telah melahirkan anak laki-laki, yakni Muhammad SAW. Azabiku semua, diceritakan bahwa suatu hari, tepatnya pada hari Senin, Suwaibah datang kepada tuannya Abu Lahab, seraya memberikan kabar tentang kelahiran keponakannya bernama Muhammad. Abu Lahab pun sangat bergembira, seraya meneriakkan kata-kata pujian atas kelahiran keponakannya tersebut, ya, sepanjang jalan. Saking gembiranya ia, ya, segera ia mengundang tetangga, teman-temannya, dan para kerabat dekatnya untuk merayakan kelahiran keponakan barunya ini. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan khalayak ramai yang mendatangi undangan tersebut, ya, Abu Lahab berkata, ya, kepada budaknya Suwaibah, wahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku, ya, atas kelahiran keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku Abdullah
maka dengan ini kamu adalah lelaki merdeka mulai hari ini. Azabiku semua, dengan wasilah memerdekakan seorang budak, ya, sebab bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Ya, diceritakan oleh Suhaili bahwa Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, ya, annal Abbasa qala lamma mata Abu Lahabin ra'aituhu fi manami ba'da hawli fi syarri halin faqala ma laqitu ba'dakum rahatan illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yawmi ithnaini qala wa dhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yawmal isnaini wa kanat Suwaibatu, ya, basyarat Aba Lahabin bimaulidihi fa'ataqaha. Bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi, dalam kondisi yang buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa, melainkan azab diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, waktu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya, maka Abu Lahab membebaskannya, yaitu Suwaibah. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga diceritakan oleh Abbas, ya, paman Nabi, ya, bahwa beliau bermimpi melihat Abu Lahab. Dia berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Dia, Abu Lahab, menjawab, "Saya seperti yang engkau lihat, tersiksa. Tapi setiap hari Senin Allah meringankan siksanya kepadaku karena aku bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Azabiku semua, kemudian Urwah juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab karena ia pernah memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin riyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin qala lahu madza laqita qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Urwah berkata, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Lalu Suwaibah pun menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun kecuali aku diberi minum, lantaran memerdekakan Suwaibah." Azabiku semua yang rahmati Allah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Salah satu bentuk kecintaan terhadap Rasulullah yaitu dengan memperbanyak membaca salawat pada beliau. Selain itu meneladani akhlak dan mengikuti sunnahnya.
Maka dari itu asabiku semua, seharusnya tak patut kita mengatakan maulid itu bid'ah. Tidak cukup ke Abu Lahab ini sebagai contoh. Ya, lihatlah, sudah ada contohnya sebagaimana Abu Lahab. Ya, seharusnya kita semua orang Islam patut bersyukur ya, dan berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kebahagiaan untuk umatnya ya, di dunia dan di akhirat. Jadi asabiku semua, kalaupun ada di antara kalian yang masih kuat dengan pendapatnya ya, dengan mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, sahabatku yang dari golongan Wahabi, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah kita ribut. Ya, silakan lanjutkan pendapat guru-guru antum. Ya, setidaknya ya, tidaklah menghilangkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, terutama di bulan Maulid ini, ya, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di bulan Rabiul Awal ini. Ya, tidaknya juga lah ya, kita membaca syirah beliau, ya, membaca salawat. Ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, ya udah, mungkin itu pendapatmu, dalilmu, ya. Nah, siapa yang mau merayakan maulid, silakan. Yang enggak, ya udah, enggak usah dipeributkan lagi. Karena yang merayakan pun punya dalil, yang enggak merayakan pun juga punya dalil. Ya, kita punya cara tersendiri, ya, dalam mencintai dan mengagungi Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian tanya kepada saya, ya, apakah maulid itu bid'ah? Saya mengikuti sebagaimana jumhurnya ulama yang ramai. Mereka tidak membid'ahkan maulid Nabi. Ya, karena cukuplah Abu Lahab itu sebagai contoh, ya. Karena beliau selamat, ya. Karena dia dikurangi siksanya tersebut ya, akibat dari merayakan kelahiran keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ya, orang yang tidak pernah melihat Nabi terus merayakan gembira ya dengan kedatangan bulan lahir Nabi Muhammad SAW dengan merayakan maulid Nabi ya, pasti luar biasa sekali, apalagi kita umatnya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.